Assalamualaikum, Bu Lucy, gimana sehat? Waalaikumsalam, Bu Putri. Alhamdulillah Ya Allah, sehat. ya Allah Bu Lucy, kita udah lama banget gak ketemu ya. Iya, Bu Putri makin cantik aja. Masya Makasih banyak Bu Allah. Lucy juga. Gimana di sana di tempat yang baru betah? Ya, di betah-betahin aja, Bu Putri. Alhamdulillah. Saya makin subur nih, Bu Putri. Oh, alhamdulillah dong. Yang Iya, penting tetap selalu bahagia. iya, amin. Gimana, Bu Putri? Eh, Sehat, Bu Putri, ini di Bu, sana? alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Luar biasa Gimana? sekali. Kapan-kapan main lagi dong ke sana. Oh SMK iya, Gunung Biru. ya siap. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Kayaknya Bu Putri ini mukanya lagi ada kebingungan gitu ya Bu? Apa Bu? Coba. Iya Coba nih ini. butuh teman coach. Oh Coach ini boleh butuh Bu. coach. Iya. Ini aku tuh ingin ingin mendiskusikan nih Bu, kan Iya. saya sekarang ngajar bahasa Inggris di Mm-mm. SMK, terus Mm-mm. dengan kurikulum merdeka, yang mana kan kurikulum merdeka itu kita harus mengajar esensial dengan jurusannya. Nah, Iya. apalagi ternyata di SMK itu sekarang bahasa Inggris itu termasuk guru produktif, mata pelajaran produktif, dan saya sekarang juga mengajar produktif. Nah, Mm-mm. jatuhnya walaupun saya hanya mengajar bahasa Inggris. Nah, saya Iya. itu sangat merasa kebingungan ketika saya harus mengajar yang mana materi pembelajaran bahasa Inggris yang harus saya Ya. modifikasi dengan materi jurusan. Itu Hmm. Bu, sangat membingungkan itu. Oh gitu ya Bu. Di sini Bu, emang pembelajaran bahasa Inggris itu harus dikaitkan dengan jurusan ya Bu ya? Iya, soalnya tadi kurikulum merdeka itu menuntut kita harus esensial dengan jurusannya. Jadi kita harus mengajar yang emang harus berhubungan bermanfaat untuk anak-anak tentunya. Contoh nih teknik Iya. pemesinan. Nah, nggak Mm-mm. mungkin kita itu mengajar bahasa Inggris yang hanya umum-umum saja, Mm-mm. tapi harus Mm-mm. esensial dengan jurusannya. Nah, berarti harus Betul. disinkronkan tuh materinya dengan jurusan mereka. Nah, Mhm. itu sangat membingungkan sekali ketika kita diberikan kebebasan nih sebagai Iya, guru untuk iya, memberikan materi apa yang ingin disampaikan karena merdeka kan merdeka free gitu. Nah iya, tapi itu betul. juga salah satu dilema sebagai guru kita apa ya yang mau diajarkan. Nah salah satu bentuk solusi yang saya cari itu ketika IHT saya itu harus survei nih ke beberapa apa namanya Mhm, diskusi observasi ke beberapa guru jurusan apa sih kebutuhan anak-anak itu apa sih yang akan diajarkan di teknik mesin itu. Nah itu sangat shock juga saya karena saya harus memahami mengerti tentang apa namanya materi-materi jurusannya sedangkan itu kan bukan basic kita gitu. iya, Nah itu betul sangat betul. sulit kita harus memahami pelajaran-pelajaran produktif mereka gitu. Mhm, Ya kalau misalnya seperti teknik komputer, DKV, desain visual yang berhubungan sama mhm, komputer, kita masih masih nggak sangat-sangat awam karena kita masih mhm, paham tentang perangkat-perangkat komputer, seperti cara menginstal seperti itu. mhm, Tapi kalau udah berhubungan sama otomotif, mesin seperti iya, itu, oh itu sangat sangat shock bingung ya, sekali Bu? saya saja yang apalagi saya nih sebagai guru Heeh, perempuan yang harus memahami dunia para lelaki istilahnya gitu. heeh, Itu sangat shock banget. Lah ini alat-alat kita mengajar alat-alat otomotif, alat-alat mesin. Sedangkan kita aja di dalam bahasa Indonesianya tuh belum paham ini tuh apa sih namanya. Kita aja harus searching dan harus tahu. Itu sangat kesulitan Bu kayak gitu. baik, Bu. Wah, kalau saya jadi Ibu Putri mungkin saya juga akan sama ya, Bu, ya. Rasa bingungnya seperti Bu Putri gitu ya, sejarah dihubungkan kebetulan saya guru sejarah ya, Bu, ya, dihubungkan dengan, teknik pemesinan, lalu TKJ ya, Bu, ya. Nah, di sini, Bu, apakah hubungan materi bahasa Inggris dengan materi jurusan itu membuat Ibu merasa kesulitan gitu, Bu? Mengungkapkan bagaimana sih cara mengajarnya gitu, menuangkan materi itu terhadap anak, mengaitkan materi bahasa Inggris dengan materi jurusan gitu Bu. Iya. Nah,
Akhirnya yang tadi saya ceritakan sedikit, saya harus belajar, kami sebagai guru, ya guru bahasa Inggris, kita Iya, ori nih guru bahasa Inggrisnya gitu. iya, Harus belajar, kan kita nanti dibagi nih, oh kita ini mengajar untuk semester, untuk tahun ajaran ini adalah teknik pemesinan atau teknik komputer jaringan atau desain pemodelan informasi bangunan. Oh, saya harus mengajar tentang bangunan atau saya harus mengajar hmm, tentang teknik mesin. Nah, di sana kita datang nih observasi ke ya gitulah, salah satu agar kita enggak kikuk gitu, mati gaya di iya, depan anak-anak, kita iya, observasi nih. Bapak, permisi, untuk bahasa Inggris kira-kira kebutuhannya apa ya di jurusan teknik mesin, pemesinan? Oh, anak-anak saya inginnya bisa misalnya mengenal vocabulary atau kosakata-kosakata yang berhubungan dengan alat-alat mesin. Oh, nanti saya harus searching nih alat-alat mesin yang selalu ada di apa namanya di pemesinan itu seperti apa, karena akan berbeda setiap jurusan. Nah, sebaiknya juga untuk bahasa Inggris karena di SMK sebaiknya itu setiap jurusan satu guru, jadi mereka mendalami. Kalau untuk saat ini sih di sekolah saya masih campur Bu, itu salah satu apa kelemahannya. Jadi iya, saya harus belajar teknik komputer jaringan, teknik otomotif, teknik pemesinan dengan waktu yang bersamaan. Nah, itu kesulitan. Tapi kalau satu jurusan mungkin bisa cepat, ya. Nah, di sana harus menghafalkan mana palu, mana hmm, kincir, mana mesin bubut, mana mesin CNC. Oh, yang ini mesin ya, CNC, apalagi secara detail ya, Bu ya. Ini bahasa Inggrisnya begini, ini bahasa Inggris begitu. Wow, saya aja belum pernah tahu itu cara iya, menghidupkan iya, mesin bubut seperti itu. Nah, itu salah satu itunya. Kemudian setelah kita berdiskusi, oh kira-kira yang kebutuhannya apa? Bersama teman-teman komunitas praktisi, kita melakukan diskusi. Oh, untuk anak kelas, ternyata untuk jurusan itu hanya bisa menerapkan beberapa materi berbahasa Inggris. Contohnya seperti eh, teks prosedur teks itu prosedur ya, cara langkah-langkah melakukan suatu hal. Nah, berarti yang esensial dengan jurusannya yaitu misal anak itu cara menghidupkan komputer atau cara menginstal komputer atau di teknik mesin cara menghidupkan mesin bubut seperti itu. Dan kita diaplikasikannya, jadi anak-anak itu belajar dengan guru jurusannya bagaimana cara menghidupkan mesin bubut. Nah, kemudian nanti ketemu sama saya, mereka harus bahasa Inggris kan step-step tersebut. Sebetulnya tanpa saya pahami apa sih sebenarnya prakteknya seperti apa, karena saya tidak tahu juga. Jadi kami mempercayakan materi-materi tersebut kepada anak-anak karena kan ada di buku catatannya juga. Jadi kami hanya menuntun anak-anak untuk speaking bahasa Inggris eh, melalui prosedur teks tersebut, dan juga apa namanya menulisnya, karena kan di bahasa Inggris itu ada 4 itu ya Bu ya, kemampuan. Ada 4 skill, ada listening, reading, speaking, dan juga apa namanya writing. Jadi walaupun itu anak ada punya gaya bahasa yang audio, visual, dan juga kinestetik, tetap mereka harus memenuhi 4 skill tersebut kalau di dalam bahasa. Mau terlepas dengan gaya belajar mereka seperti apa, seperti itu. Kemudian juga ada materi yang namanya descriptive text, berarti anak-anak menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana apa itu benda tersebut. Contohnya misalnya mesin bubut. Mesin bubut itu tingginya berapa, warnanya apa, beratnya berapa kira-kira, terus lebarnya berapa, fungsinya seperti apa, harganya berapa, seperti itu. Nah, itu anak-anak harus sudah bisa menjelaskan. Nah, mungkin itu targetnya. Jadi lebih esensial. Jadi materi yang biasanya anak SMA itu prosedur how to make something atau gimana cara mengoperasikan sesuatu, nah ke mereka itu kayak gitu langkah-langkahnya. Mungkin cara menginstal aplikasi kalau di Tech HJ. Jadi gitu. Materinya sama, ya. tapi hanya contoh dan penerapannya saja yang berhubungan dengan jurusan gitu solusinya. Wah, keren sekali ya Bu Putri. Saya sampai terpana dengan penjelasan Bu Putri gitu ya Bu ya. Jadi saya tangkap dari apa yang sudah Bu Putri jelaskan bahwa Bu Putri ini materinya itu menggunakan memahami prosedur teks ya Bu ya. Betul Bu?
Iya, ya prosedur teks, deskriptif teks seperti itu. Oh, iya. Nah, menurut Bu Putri nih, karena Bu Putri ini sudah menggunakan prosedur teks, maka apa sih hambatan yang akan Bu Putri alami? Hambatan apa saja gitu, Bu Putri? Ada nggak, Hambatannya Bu? yang pertama, Iya, hambatan-hambatannya gitu ya. eh, Mhm. bagi saya sendiri yaitu kita harus lebih banyak belajar lagi, membuka-buka buku lagi karena jurusan bahasa Inggris jurusan itu berbeda dengan bahasa Inggris umum karena ada istilah-istilah tersendiri. Contohnya kata file, FILE itu kan file gitu ya. Kalau kita ngedengar file itu kan langsung pikiran kita ke file dokumen. Tapi ternyata di teknik mesin file itu adalah artinya kikir, mesin kikir. Makanya itu kita harus lebih memperkaya kosakata. Nah, untuk anak-anak sendiri karena ini apalagi anak kelas 10 yang kelas 10 11 yang penerapannya baru dari move dari SMP Mhm. ke SMK, maka Oke, mereka itu akan awam sekali juga dengan materi jurusan. oh, Maka itu sangat betul. kesulitan untuk membimbingnya karena mereka belum ada pengalaman lebih dalam terhadap jurusannya. Nah, itu dan juga bahasa Inggris itu kan sudah menjadi fenomena yang anak-anak tuh selalu bilang sulit bahasa Inggris. Nah, itu yang Benar jadi juga ya. permasalahan juga. Mhm. Iya. Langsung belum apa-apa mereka sudah pusing, sudah tidak ada Sudah menyerah ya, Bu, semangat. ya? Iya. Seperti itu. Jadi kita sebagai gurunya harus pintar-pintar memotivasi mereka untuk menyukai bahasa Inggris begitu. Gitu Ibu, paling juga hambatannya seperti itu sih Bu. Jadi emang kita harus sama-sama belajar, sama-sama ya Ya, setiap materinya saya harus belajar lagi, belajar gitu. ya, intinya mungkin Bu Putri ini adalah sama-sama belajar dan sama-sama juga belajar dengan anak ya, Bu, ya? Gak hanya Bu Putri saja yang Iya, belajar, melainkan anak juga belajar gitu ya, Bu, ya? Kita sama-sama saling gitu, tidak iya. hanya anak saja. Nah, Bu Putri, saya sangat takjub sekali lagi ya, saya benar-benar takjub dengan apa yang Bu Putri akan terapkan, akan Ibu Putri realisasikan materi pembelajaran bahasa Inggris dengan dikaitkan dengan materi jurusan gitu ya, Bu. Kan SMK itu beberapa jurusan ya, Bu, ya. Jadi Ibu ini Iya. sangat istilahnya apa ya? Sangat menarik gitu ya, Bu. Apa yang Ibu akan sampaikan gitu. Ada materinya jurusannya itu pemesinan, ada TKJ, ada desain permodelan, betul ya, Bu, ya? Ada multimedia Betul, juga. Bu. Nah, di sini Bu Putri, untuk kedepannya, selanjutnya, apa sih yang akan Ibu lakukan? Oke, saya akan melakukan yang itulah Bu ya, metode yang PJBL itu, project based learning. Jadi nanti ada beberapa materi yang mereka akan membuat poster, akan mendukung metode itu akan mendukung anak-anak yang visual terutama dan juga kinestetik pun membuat poster berkelompok secara berkelompok, kemudian poster tersebut akan ditempel di jurusan masing-masing gitu Hmm, sebagai apa namanya pojok baca seperti itu ya Bu ya, hasil itu untuk prosedur produknya teks ya. hasil produknya. Kemudian selain itu mereka akan belajar speaking Ya, seperti itu. Jadi mereka tidak hanya pintar menulis, tapi juga harus pintar berbicara. Bagaimana betul. cara dia menjelaskan benda-benda tersebut secara baik dan benar Ya, menggunakan tensis bahasa Inggris seperti itu. Nah, kedepannya saya akan menggunakan PJBL. Nah, itu akan berlangsung 1 semester karena Ibu mohon maaf sekali untuk bahasa Inggris pastinya agak lama karena banyak iya, proses harus mentranslate iya, dari bahasa Indonesia ke bahasa betul, Inggris. Nah, terus betul. untuk menghafalkannya juga karena nggak bisa langsung ngomong ya Bu ya, Iya, mereka harus iya. belajar Mungkin dulu, harus harus menghafal makan dulu gitu keju gitu, Bu. Makan keju, makan ya. roti untuk penunjangnya gitu, Bu. Ya, dan Iya, untuk semester ini alhamdulillah kebetulan akan ada mhm, ujian keterampilan yang mana mereka iya, itu mendeskripsikan satu benda sesuai dengan jurusannya. Mereka pilih misalnya dia akan menjelaskan tentang penggaris mhm, untuk di DPIB seperti itu. iya, Penggaris secara detail menggunakan bahasa Inggris dan akan diedit menggunakan video iya, seperti itu. Nanti akan diupload di sosial media dan tidak lupa mengetek saya dan juga tag SMK 1 Gunung Gulung sebagai reward
Mhm. gitu. Nanti saya akan repost kembali kalau misalnya mereka yang terbaik secara pronunciation dan juga tensesnya, maka akan di-repost kembali sebagai reward mereka. Itu Iya, tugas akhirnya. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi karena kita kan tingkatnya tingkat baik. menengah atas ya Bu ya. Iya, Mereka pada pintar teknologi, jadi kita harus memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar, begitu sangat Bu. bagus sekali ya, Bu, ya. Namun di sini saya ingin mengetahui nih, Bu, harapan apa sih, Bu, yang benar-benar harapan Ibu untuk jenjang SMK, untuk jenjang materi ini, untuk jenjang anak ke depannya dengan Ibu menerapkan tadi penggunaan metode PJBL dan materi post order text dikaitkan dengan materi jurusan. Apa sih harapan Ibu? Harapan saya yaitu mereka dapat berani berbicara bahasa Inggris, berani mencoba, Mm-mm. hanya itu Ibu. Kemudian menerapkan ya semua Ya, pelajaran-pelajaran. Intinya mau mencoba kalau bahasa Inggris. ya, Dan harus membiasakan betul gitu. sekali. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Putri. Semangatnya sampai nular kepada saya gitu ya. Mudah-mudahan Wah, alhamdulillah kalau begitu. apa yang Ibu Putri harapkan dan apa yang Ibu Putri usahakan ikhtiarkan hari ini untuk hari esok juga untuk anak-anak ke depannya mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan apa yang diharapkannya dapat terwujud dengan secara nyata seperti itu ya Bu Putri Amin ya. ya Allah ya Allah. Mohon. Iya Bu. Terima kasih Bu Putri. Mungkin Iya, aku ada yang berterima kasih loh, Ibu sudah mau menjadi coach saya selama ini. Dan untuk mudah-mudahan ya Bu kesempatan Putri ini ya. Ibu Iya, udah menjadi pendengar setia. mudah-mudahan nanti Bu Putri hasilnya tolong kasih tahu saya ya Bu Putri. Mungkin Iya, saya tentu akan dong. meniru gitu ya, meniru apa yang Bu Putri implementasikan dan itu akan menjadi pembelajaran buat saya juga seperti itu. Iya Bu, Semangat Bu sih Putri. mudah-mudahan ya kita sukses selalu bersama. Amin, Iya. amin, amin, amin. Ya, Wah, Bu Lucy mau lanjut perjalanan ya Bu ya? iya Bu Putri, saya ditunggu ini. Salam ya sama orang tua Iya. di sana. Ya, sama-sama. Salam juga buat keluarga Ibu Putri ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Bye.